gelar palsu profesor. Ya. Dalam BAP ini memang ada, kami itu associate profesor. Ya. Jadi pengertian kami itu lektor kepala. Ya. Lektor kepala, tapi tidak, istilahnya di Indonesia itu belum begitu, itu istilah di luar. Ya. Kebetulan kami kemarin Bu Jaksa menyebutkan profesor. Ya. Itu padahal sudah diralat. Terus kemudian di luar profesor yang kami hadirkan itu palsu. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke sahabat-sahabat, jumpa lagi di Rahmat Channel. Nah, kali ini sahabat-sahabat itu sekaitan dengan persidangan Gus Nur, di mana pengacara itu diberikan kesempatan untuk bertanya ke saksi ahli, yaitu ahli pidana. Nah, yang dia tanyakan sahabat-sahabat itu memang betul bahwa beredar di luar sana, di media sosial, di publik, bahwa jaksa penuntut umum itu menghadirkan yang namanya saksi yang bohong, yaitu salah seorang perempuan yang kebetulan beragama Kristen, tetapi dia disumpah dengan menggunakan agama Islam. Kemudian yang kedua adalah soal saksi ahli yang didatangkan oleh jaksa penuntut umum sekaitan dengan gelar profesornya. Nah, itu kan beredar luas di media sosial sahabat-sahabat, bahwa ada profesor palsu yang didatangkan oleh jaksa penuntut umum. Dan di kesempatan ini jaksa memberikan pertanyaan kepada saksi ahli terkait dengan pandangannya dengan dua kasus itu. Nah, seperti apa jawabannya sahabat-sahabat? Terlebih dahulu mari kita lihat videonya. Saya minta pendapat ahli, bukan mengklarifikasi ya, karena sudah menjadi framing berita di medsos juga, berkait yang pertama yang disebutkan oleh Sugi Nur alias Gus Nur, mengatakan bahwa ini, nanti saya minta pendapatnya. Bu Martarini Kristianingsih itu dalam proses penyidikan itu memang pada waktu itu dia ngasih Muslim. Oh itu ya. Saya tanyakan berkaitan dengan ini hak asasi manusia dalam kehidupan beragama. Ya, betul. Proses ini pemberkasan sampai dilimpahkan ke persidangan itu butuh waktu 3 bulan 4 bulan. Kemudian yang bersangkutan ini ada masalah pribadi, tidak bisa saya jelaskan di sini. Kemudian disumpah. Disumpah, berkas ini sudah jadi, sudah kami limpahkan ke persidangan ini. Disumpah karena dia menyatakan bahwa dalam proses rentang waktu 3 sampai 4 bulan perkara dilimpahkan ini, setelah diberkas dia tidak bisa mengkoreksi. Kebetulan yang bersangkutan sudah dibaptis. Jadi framing di luar yang ingin saya tanyakan ahli, kebebasan mengenai beragama itu kan dijamin oleh undang-undang. Betul, sepakat. Iya kan? Sepakat. Kayak gitu. Jadi tidak dalam artian saya membela, tidak, karena itu memang saksi kami. Faktanya begitu, bahwa yang bersangkutan setelah 4 bulan dibaptis, beliau berpindah ke agama lain. Yang pertama itu. Terus yang kedua, apakah itu diperbolehkan? Karena memang tidak bisa yang bersangkutan ini merubah dan sudah menjadi berkas, sudah ditandatangani dan sudah dijadikan bukti untuk kami di sini. Yang kedua, berkaitan dengan gelar palsu profesor. Dalam BAP ini memang ada, kami itu associate profesor. Jadi pengertian kami itu lektor kepala. Lektor kepala, tapi tidak, istilahnya di Indonesia itu belum begitu, itu istilah di luar. Kebetulan kami kemarin Bu Jaksa menyebutkan profesor. Itu padahal sudah diralat. Terus kemudian di luar profesor yang kami hadirkan itu palsu. Padahal di sini itu associate profesor, lektor kepala, tapi bahasa di luar. Menurut pendapat saudara, apakah itu berkaitan dengan itu ada suatu kepalsuan?
Izin yang mulia, kami keberatan. Sebenarnya ini tidak ada kaitannya dengan. Ya kami keberatan yang mulia. Oke, tapi kalau yang itu tadi sudah dijawab, yang masalah tadi sudah secara garis besar dijawab oleh ahli. Nanti sebentar lagi kami akan masalah pergantian itu intinya gini lah. Memang kemarin ada saksi kepala sekolah SD di Solo ini, kepala sekolah di mana Pak Jokowi bersekolah. Pada saat diperiksa di penyidik, beliau masih beragama Islam. Mungkin ada masalah keluarga dan sebagainya. Sudah di BAP sesuai KTP. KTP-nya waktu itu masih agama Islam, sehingga di BAP tetap tertulis agama Islam. Pada saat di persidangan, beliau mengaku sudah berpindah agama menjadi agama Kristen, sehingga kitab sumpah menurut agamanya yaitu agama Kristen. Tapi di BAP ini kan sudah terlanjur. Jadi iya, itu aja yang masalahnya. Kemudian kalau yang masalah asosiat profesor itu nggak ada kaitannya dengan dakwaan, saya rasa tidak perlu dijawab lah itu. Ya sekedar meluruskan. Itu nggak ada kaitannya dengan kalau saya boleh menjelaskan itu Bapak Hakim, gelar akademik tertinggi seseorang di perguruan tinggi itu adalah doktor. Jadi profesor itu pangkat mengajar, itu yang pertama. Kemudian lektor dan lektor kepala itu tidak identik. Lektor pun bisa mendapat profesor, dan profesor ada dua, profesor kehormatan sama profesor akademik. Kalau saya lebih suka diberi gelar profesor akademik karena saya mengajar, saya menulis, membuat buku, meneliti. Jadi itu, dan memang sepakat tidak ada jaminannya kalau lektor kepala itu identik dengan profesor. Begitu Adinda. Oke, mohon maaf ya. Siap. Lagi pula nanti keterangan ahli kami yang menilai ya. Oke, sahabat-sahabat, kita sudah lihat ya videonya sama-sama. Nah, bagaimana penjelasan saksi ahli bahwa ternyata sekaitan dengan saksi yang dianggap bohong itu tadi, yang saksi fakta yang beragama Islam disumpah dengan menggunakan ayat suci Al-Quran padahal dia beragama Nasrani, Kristen. Nah, ternyata itu bukan soal, sahabat-sahabat. Jadi apa yang ada di publik di luar sana ternyata itu bukan persoalan. Karena menurut keterangan jaksa penuntut umum bahwa si saksi ini itu sudah menyelesaikan BAP dan BAP itu sudah dirubah, lantas terjadi masalah di internal keluarga mereka. Kita juga tidak tahu kan, dan saya kira ini masalah privasinya orang yang tidak mungkin dipublikasi. Nah, itu yang menyebabkan saksi ini di awal, kembali ke awal, disumpah dengan dengan cara Islam. Kemudian sekaitan dengan gelar profesor itu sangat mencengangkan bahwa gelar tertinggi di akademik adalah seorang doktor. Nah, kalau seorang profesor itu penghargaan atau apa yang disesuai dengan akademik keahliannya, kan begitu sahabat-sahabat. Dan itu bukan sebuah gelar akademik, itu betul-betul hanya di keahlian seseorang. Itu bisa jadi menurut saksi ahli bahwa dia saja seorang doktor tapi dia senang dipanggil profesor akademik, kan begitu, karena dia mengajar, kemudian dia bikin jurnal, bikin buku sebagai keahlian beliau. Nah, itu sahabat-sahabat, sehingga profesor dan kesaksian agama itu tidak relevan dipersoalkan. Cuma kan muncul di media sosial, muncul di publik, sehingga jaksa penuntut umum mempertanyakan itu soal apakah itu sah atau bagaimana. Dan itulah tadi jawabannya, sahabat-sahabat, bahwa itu bukan persoalan dan itu bukan masalah. Dan saya kira soal dua hal itu juga akan lagi-lagi akan kembali kepada pertimbangan majelis hakim dalam rangka untuk memutuskan persidangan ini, karena ada dua saksi, saksi fakta dan saksi ahli. Nah, saya kira itu sahabat-sahabat. Akhir kata dari saya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.